Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang siapapun yang pernah kita rasakan dari selain Allah. Dan tidak ada yang mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah yang telah memberikan kita kehidupan, Ialah yang telah memberikan kepada kita seluruh kebutuhan dalam kehidupan. Dan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita secara keseluruhan telah kita dapatkan dari Allah, dan tidak ada yang kurang. Yang kurang itu hanyalah soal keinginan. Kita inginnya ini, inginnya itu, inginnya ini, inginnya itu, lalu tidak tercapai. Hanya itu yang kurang, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang apabila kita tidak dapatkan, hidup kita hancur dan binasa. Itu dia kebutuhan. Adapun soal keinginan, maka itu sekedar cita-cita hati yang ingin tercapai. Bukti bahwa seluruh kebutuhan kita Allah lengkapkan, bukti nyata, kita sudah puluhan tahun hidup. Kita sudah puluhan tahun hidup. Itu artinya sudah puluhan tahun kebutuhan hidup kita dapatkan. Kalau kita tanya kita sekarang ini, usia kita ya 20, 30, 40-an, 60-an, 70-an tahun mungkin ya. Di antara kita berarti sudah 70-an tahun lebih Allah berikan kebutuhan kita di dalam hidup. Buktinya sudah 70-an tahun kita hidup. Adapun soal keinginan, maka itu bukanlah kebutuhan. Dan kalau manusia mengikuti keinginan, dia akan mengikuti sesuatu yang tidak pernah tercapai. Dia akan mengikuti sesuatu yang tidak pernah tercapai. Oleh karena itu dalam agama kita, keinginan hidup itu jangan diperpanjang, namun dipersingkat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini karena dimintakan untuk berbicara tentang takdir, keimanan kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan melancarkan perkataan tentang takdir. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing lisan ketika membicarakan takdir. Takdir, ma'asyarul muslimin, iman kepada takdir, meyakini bahwa adanya takdir, itu salah satu di antara rukun iman yang kalau tidak diyakini maka seseorang tak dikatakan beriman.
Maka merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk beriman adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih, yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana malaikat Jibril datang dalam wujud sosok seorang manusia, datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi bersama para sahabat sedang di masjid, lalu bertanya beberapa hal, di antaranya akhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, menjawab dengan rukun iman yang 6: tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan Allah, engkau beriman dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, engkau beriman dengan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. Di sini Nabi SAW memasukkan iman kepada takdir bahagian daripada rukun iman yang 6. Dan rukun, yang namanya rukun, apabila salah satunya hilang, maka sesuatu itu hilang. Sesuatu itu hilang, itu namanya rukun. Rukun itu harus lengkap. Satu saja hilang, sesuatu itu tidak ada. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan hadis seorang yang sholatnya tidak tumakninah. Seorang yang sholatnya tidak tumakninah di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat tapi tidak memiliki apa? Tumakninah. Takbiratul ihramnya ada, berdiri qiyamnya ada, rukuknya ada, i'tidalnya ada, sujudnya ada, duduk di antara dua sujudnya ada, tasyahudnya ada, jumlah bilangan rakaatnya ada, salamnya ada. Yang tidak ada apanya? Tumakninahnya. Setelah dia sholat yang tidak ada tumakninah, dia pergi kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi SAW menjawab salam itu dan berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Makna belum sholat adalah sholat kamu tak ada. Tuh, tadi kan ada takbiratul ihram, tadi kan ada Al-Fatihah, tadi kan ada ruku, tadi kan ada i'tidal, tadi kan ada sujud, tadi ada dua duduk di antara dua sujud, tadi ada tasyahud, tadi ada tartib, tadi ada salam. Kemana semua itu tak ada? Karena tumakninah tidak ada. Satu di antara rukunnya hilang semuanya. Yang namanya sholat itu nggak ada apabila satu rukun sholat bernama tumakninah tidak terpenuhi. Paham maksudnya? Ini yang dikatakan oleh para ulama makna rukun. Bahwa rukun itu apabila ada maka adanya sesuatu, apabila tidak ada maka tidak ada sesuatu. Ada semua rukun berarti ada sholatnya. Satu saja di antara rukun hilang, tak ada semua sholatnya walau yang lain ada. Kalau kita paham ini, pahami juga begitulah dia rukun iman terhadap takdir. Kalau ada iman terhadap takdir, bersamaan yang lainnya semuanya ada, maka ada iman. Salah satu rukun daripada rukun iman tidak ada, semuanya tidak ada. Saya percaya Allah, percaya kitab, percaya hari akhir, percaya para nabi, percaya kepada malaikat, namun saya tidak percaya dengan adanya takdir, maka tidak ada iman. Maka tidak ada apa? Iman. Kenapa? Rukunnya hilang. Satu di antara 6 rukunnya, ada 6 rukun, satunya hilang, maka semua iman tidak ada. Kenapa? Rukunnya hilang. Itulah dia yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ketika ada 2 orang tabi'in datang kepada beliau di musim haji dan bertanya,
Kami dari daerah Basrah. Kami datang dari daerah Basrah. Di negeri kami sudah mulai ada orang yang mengatakan tidak ada takdir. Sudah mulai ada orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kata Abdullah bin Umar, beritahu mereka kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima itu dari mereka. Allah tidak akan terima itu dari mereka sampai mereka beriman dengan adanya takdir. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima infak orang kafir. Allah tidak akan menerima infak orang kafir walau emas sebesar gunung Uhud. Maka itu jawaban Abdullah bin Umar kepada dua orang tabi'in yang datang bertanya tentang sekelompok kaum yang tak beriman dengan takdir di negeri Basrah. Dan ketahuilah bahwa pola tidak beriman dengan takdir yang dulu ada ketika sebahagian sahabat-sahabat Nabi masih hidup, itu masih berlanjut sampai sekarang. Masih ada sekelompok orang yang mengatakan tidak ada takdir. Masih ada sekelompok orang yang mengatakan tidak ada takdir. Maka haram bagi seorang muslim, haram bagi seorang mukmin, mukminah, muslim dan muslimah untuk mengimani tidak adanya takdir atau tidak beriman dengan adanya takdir. Kata mereka, apabila kita baca Al-Quran, Allah tidak berbicara takdir dalam susunan rukun iman. Allah bicara hanya 5. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mereka semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Dan Allah tidak menyebut dalam Al-Quran takdir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 Allah sebut, Allah tidak nyebut 6. Maka rukun iman hanya 5 bukan 6. Kita katakan Allah menyebutnya bergandeng memang 5. Allah menyebut iman kepada takdir dalam ayat yang lain. 1, 2, yang menggandengnya bahagian daripada rukun iman Rasul tercinta di dalam hadis. Maka bagaimana mungkin Rasul menggandengnya di dalam hadis lalu Anda tidak mau mengimani bahwa itu bahagian daripada rukun iman? Hanya cari-cari pendalilan yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya cari-cari pembenaran. Benar di dalam Al-Quran Allah tidak gandeng dengan 5 yang lainnya. Allah sebut ada, Allah sebut takdir dalam Al-Quran ada, tapi tidak digandeng dengan 5 rukun iman lainnya. 5 rukun iman lainnya. Namun yang menggandengnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang paling paham agama Allah dan paling paham kitabullahi Azza wa Jalla. Kata mereka, bagi kami cukup Al-Quran. Bagi kami cukup apa? Al-Quran. Dan ini batil. Kalau bagi Anda cukup Al-Quran, maka Anda orang yang tidak beriman kepada sunnah Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbahaya. Jadi ini apa? Berbahaya. Takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin yang kedua, kalau untuk membuat poin, takdir Allah itu gaib. Sebagaimana rukun iman yang lainnya gaib. Dan seorang mukmin dan mukminah apabila sudah berhadapan dengan yang gaib, metode orang yang beriman menyerahkan segala-galanya kepada Al-Quran dan hadis. Seorang mukmin kalau sudah bicara masalah gaib, menyerahkan segala-galanya kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini manhaj orang mukmin. Ini manhaj seorang yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah bicara gaib, dia tidak menggunakan logikanya lebih daripada Al-Quran dan hadis. Kenapa?
Karena itu gaib. Sudah di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya dengan alat. Baik alat itu bernama mata dan sarana yang mempertajam mata. Baik alat itu bernama telinga dan sarana yang mempertajam telinga. Baik alat itu bernama alat peraba dan sarana yang mempertajam alat peraba. Intinya sebenarnya larinya kepada alat. Alat penglihatan, alat pendengaran, alat meraba, alat merasa, kehadiran. Intinya ada alat di tubuh manusia lalu dipertajam dengan alat pembantu. Sehingga yang kecil bisa terlihat besar, yang tak nampak oleh mata bisa terlihat oleh mata, pakai alat pembesar. Dia gaib. Maka alat-alat manusia, baik yang ada di dalam badannya dan alat sarana pendukungnya, tak akan bisa mendeteksi keberadaannya, mengetahui zatnya, bagaimananya, sehingga pasti akal manusia sangat terbatas. Ketika dia tidak mampu melihat, tidak mampu meraba, tidak mampu menyaksikan, tidak mampu untuk mendengarkan, tidak mampu untuk merasakan. Oleh karena itu, seluruh hal yang gaib, kalau akal masuk di dalamnya sebagai panduan utama, sama dengan hasil akhirnya sesat. Karena akal akan berbicara tanpa panduan yang jelas. Akal akan berbicara tanpa apa? Panduannya. Dia gaib. Anda bagaimana bicara hanya dengan murni logika? Logika Anda terbatas kepada sesuatu yang bisa disaksikan. Adapun sesuatu yang tidak bisa disaksikan, logika Anda tidak akan bisa di sana bermain. Dia gaib. Maka takdir Allah adalah sesuatu yang gaib. Karenanya, hentikan akal berbicara masalah itu. Serahkan semuanya kepada takdir, kepada Al-Quran dan hadis, kepada dalil yang menerangkan kepada kita bahwa inilah dia bahasan ini. Serahkan semuanya kepada bahasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan imani semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, kita akan dipermainkan oleh iblis melalui logika kita. Sebenarnya tidak hanya takdir, seluruh yang berhubungan dengan alam gaib, jangan jadikan akal sebagai penuntun utama ketika berbicara itu. Akal wajib ngekor persis di belakang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis di depan sebagai pemimpin, akal ngikut di belakangnya. Jangan jadikan akal di depan. Semoga antum paham yang ana maksud. Oleh karena itu, kalau bertabrakan dengan akal, jangan katakan bahwa kayaknya Al-Quran dan hadis ini salah ini, karena secara akal begini. Ketika bicara masalah gaib, suatu Al-Quran dan hadis bertabrakan dengan akal, katakan yang benar begini. Akal saya kayaknya nggak benar ini. Kok bisa bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis ya? Imani Al-Quran dan hadis, cari orang yang bisa membenahi akal kita. Kalau bertabrakan akal kita dengan Al-Quran dan hadis, jangan salahkan Al-Quran dan hadis, namun salahkan akal kita, logika kita, dan cari orang yang bisa membenahi akal itu. Supaya akal menjadi akal yang berkata kepada Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Bicara masalah takdir, bicara sesuatu yang sangat banyak cabang-cabang bahasannya, namun kita ambil beberapa poin pentingnya.
Dua poin penting yang sangat penting bicara takdir. Dua poin penting yang sangat penting bicara keimanan terhadap takdir. Poin yang pertama, bahwa semuanya, segala-galanya Allah ciptakan dengan takdir. Bahwa segala-galanya, semuanya Allah ciptakan dengan takdir. Dalilnya di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Juga dalilnya surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Surat Al-Hadid ayat 22, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada apapun yang menimpa kalian dari sebuah musibah di bumi, tidak juga pada diri kalian, melainkan semua itu ada dalam catatan kitab sebelum ia kami ciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu bagi Allah adalah hal yang mudah. Sesungguhnya itu bagi Allah adalah hal yang mudah. Dua ayat ini tegas mengatakan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Sudah ada dalam catatan kitab. Catatan takdirnya sudah ada. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan nyata dalam bentuk ciptaan. Sudah ada. Sebelum dia terwujud dalam bentuk ciptaan, maka dia sudah ada dalam catatan takdir. Semuanya, semua yang terjadi di bumi, semua yang terjadi pada diri kalian, semuanya sudah ada catatannya di dalam kitab. Sebelum diwujudkan menjadi sebuah ciptaan nyata, terwujud dalam realita, sudah ada catatan kitabnya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesungguhnya sesuatu yang dituliskan tak menimpamu tak akan datang menimpamu, dan sesuatu yang dituliskan datang menimpamu tak akan tak datang menimpa, tak akan meleset. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, pena sudah diangkat dari catatan dan catatan takdir sudah kering, tak ada perubahan. Sesuatu yang dituliskan datang menimpa takkan tak datang menimpa. Sesuatu yang dituliskan tak akan datang menimpa tak akan datang menimpa.
Yang dituliskan datang tak akan meleset, yang dituliskan tidak datang tak akan tiba. Rufi'atil aqlam, pena sudah Allah angkat dari catatan takdir. Wa jaffatis suhuf, catatan takdir sudah kering, tak ada lagi yang basah, hal yang baru yang berubah tak ada. Semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa semuanya sudah Allah tentukan dalam catatan takdir. Ini pondasi iman yang sangat kuat pertama tentang takdir. Dan ini bertabrakan 180 derajat dengan mereka-mereka yang menafikan adanya takdir yang kita bicarakan di awal. Yang kita bicarakan di awal. Tadi sudah kita katakan ada sekelompok yang mengatakan tidak ada takdir karena mereka bertabrakan dengan ayat-ayat ini, hadis-hadis yang tadi kita bacakan dari Nabi kita tercinta tentang adanya takdir, tentang adanya takdir. Intinya adalah apapun yang ditanyakan kepada antum oleh orang tentang kejadian apapun bentuknya terjadi, lalu ditanyakan kepada antum, ini takdir atau bukan? Jawab saja ya. Jangan pernah menjawab tidak. Saya begini. Ini takdir apa tidak, Ustaz? Ya. Istri saya begini. Ini takdir apa bukan, Ustaz? Ya. Mertua saya begini. Ini sudah takdir, Ustaz? Ya. Saya terjatuh ke dalam maksiat, pernah begini. Itu tak ada kan, Ustaz, takdir, Ustaz? Jawabannya iya. Saya begini. Itu takdir juga, Ustaz? Iya. Sekarang Yahudi berkuasa, takdir juga, Ustaz? Iya. Sekarang kaum muslimin tertindas, itu takdir, Ustaz? Jawabannya oh iya. Saya pernah berani berkata tidak. Kalau kita berkata tidak, melanggar ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Karena tak ada yang terjadi kecuali ada catatannya, dan kalau sudah dicatat terjadi, tak mungkin tak terjadi. Dan semua yang tidak Allah catatkan terjadi, tak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi sudah ditulis pasti terjadi, tak akan berubah. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, nggak turun lagi untuk nulis yang baru, terjadi perubahan. Ada. Jaffatis suhuf, dan catatan takdir sudah kering, tak ada lagi perubahan. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi saya menyaksikan langsung, walaupun melalui media, seorang ustadz kondang Indonesia. Anda nggak perlu nyebut nama. Bagi antum juga nggak perlu nama, yang penting kesalahannya jelas. Karena yang kita butuhkan bukan nama orangnya, namun kesalahan yang harus kita hindari dan jauhi. Ketika ditanya dia, Ustadz kondang itu, kalau saya sebut namanya, nggak mungkin ada orang Indonesia yang punya TV yang tidak tahu. Tapi kalau ada orang Indonesia nggak punya TV di kampungnya, nggak punya listrik, mungkin tak tahu Ustadz itu. Tapi semua orang yang punya TV pasti tahu Ustadz itu. Anda nggak perlu sebut nama, nggak perlu sebut nama. Zaman sekarang sebut nama bermasalah. Ya. Sebut kesesatan nggak apa-apa, asal jangan sebut nama. Dia ditanya tentang kekayaan dan kemiskinan. Seseorang hidup kaya raya, seorang hidup miskin, apakah itu takdir Allah, Ustaz? Jawaban tidak. Kaya dan miskin bukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin itu karena dia malas. Karena dia begini maka dia miskin. Maka orang mukmin harus tidak malas. Orang mukmin harus usaha. Kekayaan dan kemiskinan tidak takdir Allah. Kita harus usahakan. Subhanallah. Beraninya mengatakan tidak takdir Allah. Ini yang Anda maksud tadi. Ini ada yang maksud kesalahan besar. Ketika berani mengatakan ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi bukan takdir Allah. Lalu dia mengatakan kalau orang menisbatkan kekayaannya hanya kepada takdir, dia akan jadi orang malas.
Ya udahlah, semua sudah tertulis, saya begini-begini aja. Memang retorikanya keren, tetapi keren di atas kebatilan. Bertabrakan 180 derajat dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kaum muslimin hanya melihat sosoknya, hanya melihat retorikanya, maka orang akan tertipu. Orang akan, iya juga ya, retorikanya benar, cara apa ya, cara mengungkapkannya itu luar biasa, tapi batil, 100% batil, 180 derajat berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Rasul mengatakan ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Semua telah tertulis. Yang datang menimpa pasti datang, tak mungkin meleset. Yang tak tertulis datang, tak mungkin datang. Semua tertulis. Maka jangan pernah berani keluarkan satu saja dari catatan takdir, termasuk maksiat. Termasuk apa? Maksiat. Maksiat kalau terjadi, maka imani itu terjadi karena Allah juga mentakdirkan itu terjadi. Karena nggak mungkin terjadi kecuali ada takdirnya. Tak mungkin terjadi kecuali ada takdirnya bahwa dia akan terjadi. Kalau dia ditakdirkan tidak terjadi, maka maksiat itu tidak akan terjadi. Justru karena ditakdirkan terjadi, maka dia terjadi. Nabi sudah mengatakan semua yang tertulis terwujud pasti akan terwujud. Semua yang tidak tertulis terjadi, maka tak akan terjadi. Itu di hadis Nabi tadi. Hadis Sahih Imam Tirmidzi. Semuanya, Allah mengatakan semuanya dengan takdir. Tidak ada yang terjadi di bumi, tidak ada yang terjadi pada diri kalian kecuali dengan catatan takdir. Sudah Allah tuliskan sebelum Allah wujudkan dalam bentuk kejadian. Semua itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa termasuk apa? Termasuk apa? Maksiat. Asal terjadi, fahamlah kita ada dalam catatan takdir. Kok maksiat Allah takdirkan terjadi, Ustaz? Sudah kita katakan tadi, akhi, jangan logika. Ini masalah gaib. Serahkan saja kepada dalil. Kalau ketaatan, Ustaz, saya bisa memahami Allah mentakdirkannya terjadi. Namun karena maksiat, Ustaz, saya sulit memahaminya. Itu kan logika Anda, bukan dalil. Jangan nyerah jangan beriman kepada logika, berimanlah kepada dalil. Ini masalah takdir, masalah gaib. Serahkan kepada dalil, jangan serahkan kepada logika Anda. Tapi logika saya sulit memahami, Ustaz. Mari kita perbaiki. Ayo kita duduk di sini, kita perbaiki. Kita perbaiki logikanya, jangan perbaiki dalil. Apa ya? Akhi fiddin, Al-Quran dan Sunnah bertabrakan dengan logika. Jangan Al-Quran dan Sunnah yang dimasukkan bengkel. Yang perlu dibengkeli itu logikanya. Paham tak? Karena yang rusak pasti logikanya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Yang perlu dimasukkan rumah sakit, dikasih obat supaya sembuh itu logikanya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah benar, karena dijamin oleh Allah Ta'ala tidak akan membawa kebatilan. Namun logika kita tak ada jaminan bahwa dia tidak dimasuki ke kebatilan. Maka kalau Al-Quran dan Sunnah bertabrakan dengan logika, logikanya yang dibengkeli. Jangan Al-Quran dan hadis yang dipreteli supaya cocok dengan logika. Bagi orang-orang yang sulit memahami, Al-Quran dan Sunnah mengatakan semuanya terjadi, dan ternyata yang terjadi di permukaan bumi juga adalah maksiat, sulit bagi dia untuk memahami. Kita katakan satu, terjadinya maksiat bukan tanda Allah ridho.
bukan tanda Allah setuju. Jadi jangan pahami asal terjadi dan itu ada dalam takdir, itu tandanya bahwa Allah ridho, Allah cinta. Bukti Allah ridho bahwa Allah cinta, terjadilah keadaan itu. Bukan terjadi dan tidak terjadinya sekedar terjadi dan tidak terjadi, sekedar Allah takdirkan terjadi saja. Bukan di situ bukti bahwa Allah ridho, bukan. Kalau antum ingin tahu di mana letak sesuatu benda dinyatakan Allah ridho, Allah setuju, Allah cinta, Allah tidak ridho, Allah tidak setuju, Allah murka. Kalau ingin tahu itu, kembalikan kepada syariat Al-Quran dan Sunnah. Di situ Anda akan diberitahu ini Allah ridho, yang ini Allah tidak ridho, yang ini Allah cinta, yang ini Allah benci, yang ini Allah izinkan, yang ini Allah murkai, yang ini Allah sayangi. Keterangannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan di dalam kejadian. Sehingga ketika maksiat terjadi, tidak tanda bahwa Allah ridho itu terjadi. Allah mentakdirkan terjadi, namun Allah benci. Allah mengatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Allah membencinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran dan Rasul mengatakan di dalam Sunnah bahwa Allah membencinya. Diberikannya kemampuan untuk manusia berbuat taat dan berbuat maksiat adalah ujian dalam kehidupan manusia. Justru ujian dalam kehidupan manusia ketika manusia diberikan Allah kemampuan berbuat taat sebagaimana diberikan kemampuan berbuat maksiat. Kalau tidak ada kemampuan untuk manusia berbuat maksiat, Allah tidak pernah izinkan maksiat itu untuk terjadi, maka tak ada ujian bagi manusia hidup di permukaan bumi. Manusia akan menjadi malaikat, hidup tanpa maksiat. Justru engkau diciptakan adalah untuk diuji, dan makna ujian itu adalah engkau wahai manusia, Allah berikan kemampuan untuk berbuat taat sebagaimana Allah berikan kemampuan untuk berbuat maksiat. Itulah dia ujian hidup di permukaan bumi. Kita pilih yang mana? Kita pilih taatnya atau pilih maksiatnya? Sebagian manusia pilih taatnya sehingga Allah ridho kepadanya dan masuk surga. Sebagian manusia pilih maksiatnya sehingga Allah murka kepadanya dan masuk ke neraka. Itulah dia materi ujian. Kalau tak ada maksiat yang terjadi, maka tidak ada materi ujian untuk manusia. Berarti manusia tidak bisa memilih taat atau maksiat. Sementara di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakan bahwa kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Barang siapa yang ingin untuk beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin untuk kufur, kufurlah. Semua telah jelas. Beriman ini yang akan Anda dapatkan, kufur ini yang akan Anda rasakan. Silahkan pilih, mau beriman berimanlah, mau kufur kufurlah. Semua telah diterangkan dengan jelas. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau memilih iman berimanlah, yang mau memilih kufur kufurlah. Kalau tidak ada terjadinya kufur, bagaimana mungkin Allah mengatakan yang mau kufur pilihlah kufur dan rasakan akibatnya. Kalau kufur tak akan pernah terwujud untuk selama-lamanya. Balik lagi kita kepada poin yang pertama, ke pangkal poin yang pertama, bahwa semuanya terjadi dengan takdir. Tambahan berikutnya masih di poin yang sama. Manusia bisa memilih. Manusia bisa memilih, namun yang menentukan terjadi dan tidak terjadi adalah Allah dengan takdir. Manusia bisa memilih, namun yang menentukan terjadi dan tidak terjadi adalah Allah, bukan manusia.
Akhi fiddin, kalau kita bagi amal manusia, taat, maksiat, ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Taat ini, taat terbagi lagi dua. Taat yang terjadi, taat yang tak terjadi. Ya atau tidak? Maksiat hal yang sama terbagi dua, maksiat yang terjadi, maksiat yang tak terjadi. Ya atau tidak? Jadi amal kita ini ada 4. Kita inginkan ketaatan terjadi, kita inginkan ketaatan tak terjadi. Kita inginkan maksiat terjadi dan kita inginkan maksiat tak terjadi. Berarti ada keinginan kita, namun menentukan terjadi dan tidak terjadinya Allah dalam catatan takdirnya telah Allah tuliskan. Ada keinginan kita, namun kita tidak kuasa untuk mewujudkan keinginan itu, karena yang berkuasa untuk menentukan dia terjadi dan tak terjadi adalah penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal keinginan berbuat taat, ya manusia punya keinginan. Soal keinginan berbuat maksiat, ya manusia menginginkannya dengan keinginannya dia ingin berbuat maksiat. Namun bukan dia penentu terjadi dan tak terjadinya. Penentunya tetap Allah yang maha kuasa, yang maha mengatur alam semesta, yang berkehendak dan kehendaknya yang tidak bisa dilawan. Tidak semua keinginan kita untuk taat terjadi, karena Allah kehendaki tidak terjadi. Sebagaimana tidak semua maksiat yang kita inginkan terjadi, karena Allah tidak menginginkannya terjadi. Orang kafir sungguh ingin menginginkan Nabi Muhammad tewas pada malam itu ketika mereka telah mengurung rumah Nabi dan semua bawa senjata tajam. Tak ada kesempatan lagi untuk keluar dari wilayah itu karena semua 360 derajat telah dikurung. Tetapi ketika Allah takdirkan tak terjadi, tak terjadi. Padahal teori manusia nggak mungkin lolos. Hal yang sama ketika Fir'aun sudah berhadapan dengan orang beriman bersama Nabi Musa. Di depan lautan, nggak ada kapal. Di belakang pasukan Fir'aun yang sangat banyak. Tak ada kesempatan untuk lolos. Secara teori manusia pasti terbunuh. Namun ketika Allah takdirkan tak terjadi, tak terjadi juga. Ala kulli hal. Maka perbuatan manusia di sana ada pilihan manusia, keinginan manusia, akan tetapi manusia berkeinginan dan berikhtiar untuk mewujudkannya. Yang mewujudkan terjadi dan tidak terjadi adalah Allah. Karena Allah lah penguasa langit dan bumi, dan apa yang terjadi di langit dan bumi ini hanya tunduk kepada keputusan penguasanya, bukan keputusan kita yang menginginkannya. Oleh karena itu, maksiat terjadi karena keinginan manusia. Lalu Allah takdirkan terjadi. Sebagaimana taat juga karena keinginan manusia untuk melakukan taat, dan Allah takdirkan terjadi. Permasalahannya adalah kita baru tahu bahwa itu ada dalam catatan takdir kalau sudah terjadi. Kita ini baru tahu itu adalah catatan takdir dan sudah ada dalam catatan takdir apabila sudah terjadi. Itu dia ayat tadi surat Al-Hadid tadi ayat 20 berapa tadi? Ayat 22. Min qabli an nabra'a, sebelum kami wujudkan, terwujud dalam cerita nyata dalam bentuk kejadian, sudah ada catatan takdirnya. Kita baru tahu ada dalam catatan takdir kalau sudah terwujud. Sekarang ini ada pengajian, berarti ada tulisan dalam catatan takdir ada pengajian. Toh suatu saat antum pernah berkumpul, ustaznya nggak datang, kejadiannya nggak ada kan? Ya kan? Atau antum mau hadir, ternyata antum punya halangan, nggak terjadi, antumnya nggak terjadi, yang lain mah
terus ada kajian, mungkin saja terjadi pada kajian sekarang ini ada saudara-saudari kita yang ingin hadir, akan tetapi Allah takdirkan ada halangan, ada keinginan untuk hadir kajian, namun Allah menginginkannya tak terjadi untuk dirinya secara individu, maka tak terwujud juga ketaatan itu. Ya atau tidak? Mungkin atau tidak? Hal yang sama maksiat. Ada yang menginginkannya terjadi dan Allah takdirkan terjadi, maka dia mabuk, maka dia membunuh, maka dia membegal, maka dia korupsi, maka dia berzina, maka dia dengan Allah mentakdirkan terjadi. Sebagaimana juga ada yang ingin membegal nggak jadi, ada yang ingin membunuh nggak jadi, ada yang ingin mukhabar nggak jadi, ada yang mau berzina nggak jadi, ada yang mau mencuri nggak jadi, karena Allah mentakdirkannya tidak terjadi. Dia sudah menginginkannya, namun Allah takdirkan tak terjadi. Sama saja dengan maksiat dan ketaatan. Manusia menginginkannya, Allah mentakdirkan. Manusia menginginkannya, Allah mentakdirkan. Ketaatan diinginkan dan terjadi, ada pahala. Ketaatan diinginkan, tak terjadi, ada pahala. Kemaksiatan diinginkan, tak terjadi, ada pahala. Maksiat diinginkan dan terjadi, itulah dosa. 3 pahala loh Pak. 1 dosa. Lihat, pintu surga lebih luas daripada pintu neraka. Ya atau tidak? Ketaatan diinginkan oleh manusia secara keinginan, terjadi secara takdir, ada pahala. Manusia menginginkan secara keinginan, Allah takdirkan tak terjadi secara takdir, adalah pahala. Kemaksiatan diinginkan tak terjadi, adalah pahala. Hanya 1 yang dosa, maksiat diinginkan, Allah takdirkan terjadi dan terjadi. Hanya 1 bab dosa, 3 bab pahala. Maha suci Allah yang membuat syariat yang mulia, syariat yang penuh dengan kebaikan, syariat yang penuh berkah, dan menjadikan kita pemeluknya. Poin yang kedua, kan ada 2 poin penting tadi kan? Poin yang kedua, Allah tidak pernah menzolimi dengan takdirnya. Allah tidak pernah menzolimi dengan takdirnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira. Kita terjemahkan akhirnya saja karena itu yang membutuhkan, kita butuhkan. Mereka menemukan semua yang mereka amalkan hadir dalam catatan kitab. Ayat sedang bicara pelaku maksiat, berarti ayat lebih banyak bicara tentang maksiat yang dia lakukan, ada catatan kitabnya, sudah hadir secara catatan. Maksiat-maksiat yang Anda lakukan, yang dengannya Anda menjadi orang yang celaka di akhirat, ada dalam catatan kitab. Allah tutup dengan ayat wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi seseorang pun. Kalau engkau akhirnya masuk neraka karena engkau memilih maksiat, bukan Allah menzolimimu dengan memasukkan engkau ke neraka. Engkau yang memilih neraka dengan perbuatan amalmu yang memilih neraka, padahal engkau sudah dilarang untuk melakukannya, dan engkau telah diberitahu akibat dari perbuatan maksiat itu adalah murka Allah dan neraka Allah, namun engkau tak peduli, engkau tetap
tertawa, ketawa, ketiwi di atas maksiatmu, padahal engkau tahu itu adalah maksiat, padahal engkau sudah ada niat untuk meninggalkannya, namun engkau katakan nanti aku tobat, ada waktunya, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah pensiun. Akan tetapi engkau tak bertemu tua, mati di atas maksiat, akan tetapi engkau tak bertemu pensiun, wafat sebelum pensiun datang dan masih di atas maksiat. Akhirnya Allah murka, akhirnya engkau dapat neraka. Jangan salahkan Rabbmu yang telah menerangkan segala sesuatu, yang telah mengutus Rasul, yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah mentakdirkan orang-orang yang datang menasihatimu, entah itu anak, entah itu rekan, entah itu ustadz, entah itu khutbah, entah itu orang tua, entah itu tetangga dan sahabat. Engkau sudah tahu bahwa engkau harus meninggalkan, namun engkau masih melakukannya, dan apa yang engkau lakukan semuanya adalah catatan kitab dan berbuah murka Allah dan nerakanya. Masuklah ke dalam neraka. Allah tidak pernah menzolimimu, engkau yang mendatangkan itu untuk dirimu. Ini dia, kalau kita ingin menggambarkan secara luas makna ayat ini. Ketika pelaku-pelaku maksiat membaca catatan hidup mereka, mereka ketakutan dengan apa yang mereka baca, karena di dalamnya seluruh maksiatnya tertulis dengan detail, dari yang terkecil sampai yang terbesar, hingga dia berkata, ada apa dengan kitab ini? Tak meninggalkan satu yang kecil dan yang besar, melainkan semua direkap tanpa ada yang kurang, tertulis dengan sempurna, dan mereka menemukan semua yang pernah mereka amalkan. Rabbmu tak pernah menzalimi seseorang pun. Maka Allah kunci bahagian akhir dari orang-orang yang Allah takdirkan ke neraka, orang-orang yang Allah takdirkan berbuat maksiat karena pilihannya, bukan paksaan Allah. Allah tidak pernah memaksa orang berbuat maksiat, sebagaimana Allah tidak pernah memaksa orang berbuat taat. Antum jangan kira bahwa ketika Allah mentakdirkan terjadi maksiat itu paksaan Allah kepada mereka untuk berbuat maksiat. No, tidak. Allah tidak pernah paksa. Engkau yang memilih, Allah mentakdirkan terjadi. Kalau antum sulit memahami maksiat terjadi karena pilihan yang Allah takdirkan terjadi dan itu bukan paksaan, kalau antum sulit untuk memahami itu, fahami dulu ketaatan. Fahami dulu ketaatan, lalu setelah itu terjemahkan ke dalam maksiat. Ketaatan diinginkan manusia, bukan paksaan Allah. Yang keinginan manusia itu kemudian Allah takdirkan terjadi, dan manusia tidak dipaksa Allah untuk berbuat taat. Ada di antara antum yang sekarang ini hadir di majelis ini paksaan Allah. Ustaz, apa? Ada yang aneh Ustaz. Sebenarnya saya keluar tadi dari rumah, pegang kunci mobil, pegang setir, maunya ke mall. Tapi setir ini nggak bisa belok Ustaz. Dia beloknya ke Masjid Nurussalam. Ada? Antum hadir ke sini, paksaan ada tidak? Atau antum yang memilih ingin hadir ke majelis taklim? Antum yang memilihnya? Antum yang menginginkannya? Antum yang keluar rumah dengan niat itu? Antum yang belok kiri, belok kanan menuju masjid ini? Antum yang duduk di sini, pilihan antum? Hal yang sama maksiat. Hal yang sama maksiat. Ada apa manusia merasa aneh? Maksiat terjadi karena keinginan dan tak merasa aneh. Ketaatan terjadi karena keinginan. Dua hal yang sama. Dua-duanya sama-sama keinginan. Sebagaimana yang hari ini sedang di tempat maksiat, dia keluar rumah tadi dengan niat ke tempat maksiat, sebagaimana antum keluar rumah dengan niat pergi pengajian. Dan dia ngambil kunci mobilnya untuk maksiat, sebagaimana antum ngambil kunci mobil untuk ketaatan. Dan dia yang belok kiri dan kanannya untuk tempat maksiat, sebagaimana antum belok kiri kanan ke tempat ibadah. Dan dia yang melangkah ke tempat maksiat, sebagaimana antum yang melangkahnya ke rumah Allah. Dan dia yang mendengarkan maksiat sebagaimana antum yang mendengarkan ibadah. Dan dia yang bahagia di atas maksiat sebagaimana antum yang bahagia di atas ketaatan. Apa bedanya? Sama-sama keinginan, yang sama-sama Allah takdirkan terwujud. Yang satunya ibadah, yang satunya maksiat.
Jadi, kalau antum faham ketaatan terjadi melalui pilihan manusia yang ditakdirkan terjadi, wajar orang ini dapat ketaatan, wajar orang ini dapat pahala. Hal yang sama, maksiat terjadi karena melalui keinginan Anda untuk menginginkannya yang Allah takdirkan terjadi, maka wajar Anda dapat dosanya. Wajar. Yang satu wajar dapat pahala, yang satu wajar dapat dosa. Yang satu wajar masuk surga, yang satu wajar masuk. Di mana letak perbedaannya? Sama-sama takdir. Yang ditakdirkan terjadi didahului oleh pilihan manusia. Allah tak menzolimi. Antum sebenarnya bisa saja memilih yang dia pilih, tapi antum tak mau. Antum lebih memilih ketaatan. Hal yang sama, dia sebenarnya bisa memilih ketaatan ini, namun dia tidak mau memilihnya, dia lebih memilih maksiat. Oleh karena itu, ketaatan dan maksiat melalui pilihan yang Allah takdirkan terjadi. Ayatnya mana Ustaz? Tadi sudah kita bacakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Faman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa di antara kalian ingin, silahkan dia memilih untuk istiqamah di atas ketaatan. Memilih. Maka istiqamah di atas ketaatan melalui pilihan, bukan paksaan. Manusia memilih untuk istiqamah, Allah takdirkan terjadi. Awal surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberikan kepada manusia petunjuk, semuanya telah diterangkan. Kami telah menurunkan hidayah, kami telah menurunkan keterangan yang lengkap. Silahkan manusia memilih, ingin jadi orang yang bersyukur atau ingin jadi orang kufur. Silahkan dia memilih. Berarti karena pilihan yang Allah takdirkan terjadi, maka Allah tidak menzolimi. Kalau ada penduduk neraka masuk neraka, Allah tidak menzoliminya. Kalau ada pelaku maksiat berbuat maksiat, Allah tidak menzoliminya. Wallahu ta'ala alam. Ini dia hal penting tentang iman dan tentang takdir yang bisa Anda bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita terbatas waktu, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan antum ana punya ilmu untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Pertanyaan pertama, Ustadz, jika dikatakan Al-Quran adalah hidayah bagi manusia, lalu kenapa sekarang banyak sekali orang yang hafal Al-Quran namun sesat dan menyimpang? Anda ulangi pertanyaannya, simak dengan baik. Ustadz, jika dikatakan Al-Quran adalah hidayah bagi manusia, lalu kenapa sekarang banyak sekali penghafal Al-Quran yang sesat dan menyimpang? Sudah dengar pertanyaannya? Ana buat pertanyaan yang serupa. Ustadz, jikalau Al-Quran dikatakan hidayah bagi manusia, lalu kenapa sekarang ini banyak sekali orang yang tidak hafal Al-Quran namun dapat hidayah di atas ketaatan? Nanti kali bolak-balik kan aja. Antum hafal Quran enggak? Alhamdulillah dapat hidayah. Ada apa kok hafal Al-Qurannya itu yang kemudian dijadikan sesuatu penyebab hidayah tidak hidayah? Yang benar itu mengikuti Al-Quran.
Itu yang benar. Bukan hafalnya. Antum tahu yang membunuh Ali bin Abi Thalib penghafal Al-Quran? Antum tahu yang beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab penghafal Al-Quran? Antum tahu banyak sekali orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib hafal Al-Quran? Antum tahu yang punya akidah teroris sekarang ini banyak yang hafal Al-Quran? Ada apa kok penghafal Al-Qurannya dijadikan sumber hidayah? Allah tidak mengatakan sumber hidayah itu adalah hafalan Al-Quran. Akan tetapi sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na. Ada dua estafet. Mari ikuti estafet yang pertama. Estafet yang pertama adalah Al-Quran jadi hidayah apabila dia disatukan antara ilmu dan amal. Al-Quran jadi hidayah apabila disatukan ilmu dan amal. Dia menjadi sumber hidayah apabila ilmu diambil dari Al-Quran dan pengamalan pun diambil dari Al-Quran. Karena ada sebagian orang sampai kepada ilmu tapi tidak sampai kepada amal. Ini estafet yang pertama. Anda tidak ingin berpanjang-panjang, semoga antum faham. Dan kalau tidak faham, fahami saja sampai paham. Anda sudah berusaha semudah, seringkas mungkin. Ini bab pertanyaan, masih banyak pertanyaan lain. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi sumber hidayah apabila maknanya benar. Makna yang Anda ambil dari Al-Quran, makna yang benar, baru menjadi sumber hidayah. Namun kalau Anda baca Al-Quran lalu Anda pahami dari Al-Quran makna yang salah, maka Anda tersesat dengan makna yang salah itu. Al-Qurannya benar, tapi Anda sudah pahami dengan pemahaman yang salah, sehingga lahir kesesatan karena pemahaman yang salah dari memahami Al-Quran. Bukan Al-Qurannya, Al-Qurannya benar. Pemahaman yang ada Al-Quran yang benar, yang pemahaman benarnya ada, namun ada orang yang memahami dengan pemahaman yang salah. Akhirnya dia sesat karena pemahamannya terhadap Al-Quran, pemahaman yang salah. Sama-sama apa? Sama-sama dari Al-Quran dalilnya, tapi maknanya salah. Makna yang dia ambil dari Al-Quran salah. Maka makna yang benar adalah yang sesuai dengan hadis dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu makna dan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Kalau di luar itu, antum karang-karang sendiri artinya, maka menjadi pemahaman yang salah dan mengalahkan Anda kepada makna yang sesat dan menyimpang tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang sering terjadi apabila kita bicara takdir, Ustadz, apakah takdir bisa berubah dengan doa? Kalau takdir yang Anda tanya dalam pertanyaan ini, saudaraku, saudariku, adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, jawabannya tidak ada. Tidak ada perubahan. Kalau takdir yang Anda maksud adalah apakah takdir ini bisa dirubah dengan doa? Kalau takdir yang ditanya dalam ayat, dalam pertanyaan ini adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, itu takdir yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, jawabannya tidak bisa. Karena Nabi telah mengatakan rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, gak akan turun lagi untuk melakukan perubahan. Wajafatis suhuf, lembaran-lembaran takdir telah kering, takkan dia berubah menjadi basah lagi untuk melakukan terjadinya perubahan di sana. Tak ada lagi. Kalau itu yang dimaksud.
Lalu apa makna hadis Nabi tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa? Maknanya adalah fahami doanya Nabi Zakaria untuk istrinya. Bukankah istri Nabi Zakaria mandul? Ya atau tidak? Apa yang menjadikan kemudian tak mandul menurut keterangan Allah di dalam Al-Quran? Doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu dua hal yang apabila satu saja terjadi pada wanita itu akan sulit dapat anak, atau bisa kita katakan tak ada kesempatan dapat anak. Sementara dua-duanya berkumpul pada istri Nabi Zakaria. Satu mandul, istri Nabi Zakaria mandul, wanita mandul di usia subur saja, di usia 16, di usia 18, 19, 20, 21 tahun, usia suburnya seorang wanita tak akan melahirkan anak karena dia mandul, usianya subur. Sekarang istri Nabi Zakaria itu sudah tua. Wanita tak mandul saja di usia subur, sekarang sudah tua pun tak bisa punya anak karena sudah tua. Walaupun sebelumnya tak mandul, tapi sudah tua. Maka tua dan mandul satunya saja menghalangi wanita. Dengan takdir Allah tentunya semua kejadian tak akan dapat anak. Dua-duanya bersatu pada istri Nabi Zakaria. Ya mandul, ya sudah tua. Namun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, berikan saya anak keturunan. Lalu Allah merubah sesuatu pada tubuh istri Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah. Akhirnya datang kabar gembira dari malaikat kepada Nabi Zakaria bahwa Allah akan memberikan kamu anak. Ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar gembira itu, jawaban Nabi Zakaria, bagaimana saya akan punya anak? Istri saya sudah tua dan mandul. Dua-duanya disebut oleh Nabi Zakaria. Istri saya sudah tua saja sudah halangan untuk hamil dan mandul. Kata malaikat, Rabbmu yang menciptakan, dan dia bisa menciptakan apa saja yang dia inginkan. Apa yang merubahnya? Allah yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria berdoa lalu Allah kabulkan. Maka fahamilah doa merubah takdir seperti doa Nabi Zakaria yang merubah takdir istrinya yang awalnya mandul dan sudah tua akhirnya punya anak. Kalau seperti itu makna doa merubah takdir, itu makna yang benar. Prakteknya bagaimana Ustaz? Mungkin prakteknya sebagai berikut. Anak saya, preman luar biasa, tapi saya tak henti-hentinya berdoa. Alhamdulillah, tahun ini dia dapat hidayah. Mungkin karena doa yang dikabulkan. Mungkin karena doa ayah dan ibunya yang dikabulkan. Atau saya dulu miskin Ustaz, namun saya rajin berdoa dan sekarang rezeki saya telah lapang. Mungkin karena doa yang telah dikabulkan. Maka itulah makna yang benar tentang doa merubah takdir. Antum dulu ditakdirkan Allah kere, miskin, namun antum sambil rajin berdoa juga rajin berikhtiar. Nun dalam ilmu gaib, Allah Maha tahu, semoga itu yang terjadi. Ternyata doa antum dikabulkan Allah, sehingga dengan doa dikabulkan itu Allah rubah takdir antum yang awalnya di hari-hari ini miskin, berapa tahun setelahnya Allah takdirkan untuk terbuka lapang rezeki sehingga antum keluar dari kemiskinan itu. Nun dalam ilmu takdir yang ada dalam catatan takdir itu karena doa antum yang dikabulkan Allah. Paham? Persis seperti Nabi Zakaria dan doanya. Nah, apakah doa kita termasuk bagian daripada takdir? Antum sudah berdoa belum? Sudah. Kalau sudah berarti takdir. Kalau tidak berdoa berarti belum takdir. Malam ini mau berdoa tapi nggak jadi, ketiduran, berarti belum takdir. Karena kita tahu terjadi atau tidak terjadinya, baru kita tahu takdir atau tidak takdir. Nah, kalau kita berdoa sudah terjadi doanya, maka itu adalah takdir. Dan doa itu bagian daripada takdir apabila terjadi.
Bagaimana cara menyikapi skenario takdir Allah kepada diri kita dan anak keturunan kita agar selalu mendapatkan skenario takdir Allah di muka bumi ini yang baik-baiknya saja. Ini permintaan kebablasan. Ini permintaan apa? Kebablasan. Bagaimana caranya bisa mengetahui takdir Allah agar untuk diri kita dan keturunan kita, agar yang terjadi di muka bumi ini yang baik-baiknya saja, sehingga yang buruknya ketika terjadi kita bisa nggak terjadi. Itu nggak bisa. Kita katakan tadi bahwa catatan takdir dalam ilmu gaib. Dalam ilmu apa? Gaib. Kita tidak bisa mengetahui cara, tidak ada cara untuk bisa mengetahuinya. Ya. Namun mungkin maksud dan tujuan bertanya lain dari yang Anda pahami. Kalau yang Anda pahami seperti itu tadi, itu nggak mungkin. Kita tahu bagaimana tahu skenario takdir Allah, sehingga kita ambil yang baik-baik saja. Maka kehendaki selalu ketaatan, usahakan selalu untuk di atas ketaatan, semaksimal mungkin jauhlah dari kemaksiatan, dan tinggalkan teman-teman untuk berbuat maksiat, mendekat kepada teman-teman ketaatan, tinggalkan majelis-majelis maksiat, mendekat kepada majelis-majelis ketaatan. Kalau pilihan kita lebih banyak kepada ketaatan, pasti takdir catatan kita juga seperti itu. Karena kita hanya tahu itu adalah takdir apabila sudah terjadi. Ini pertanyaan ini Ana minta antum yang jawab, bukan Ana. Ana minta antum yang jawab ya. Pertanyaannya adalah, kejadian yang dialami oleh rakyat Palestina, apakah itu juga takdir Allah? Sudah selesai. Sudah selesai. Pertanyaan berikutnya antum juga yang menjawab. Bila anak disuruh sholat susah, untuk diajak ke masjid juga susah, apakah itu termasuk takdir? Jawabannya ya semua, kalau itu kejadiannya. Ana dan istri memilih berpisah atau cerai karena selama 11 tahun bersama tidak ada maslahat untuk rumah tangga Ana. Apakah perpisahan ini sesuatu yang dinamakan menjalani takdir, Ustaz? Jawabannya ya. Karena sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti takdir. Karena semua yang terjadi baik takdir, nggak ada yang tidak. Nggak boleh mengeluarkan sesuatu yang terjadi dari takdir. Antum dan istri antum memilih bercerai, itu pilihan antum. Namun secara takdir Allah takdirkan terjadi, pilihan antum. Sebagaimana dulu sebelum bercerai, antum juga punya kemampuan untuk memilih tidak bercerai dan bersabar di atas keadaan yang terjadi. Bisa memilih itu juga. Allah memberikan kekuatan untuk memilih ini dan memilih itu. Namun antum berdua memilih bercerai dan terjadi perceraiannya. Kalau sudah terjadi, pasti ada dalam catatan takdir, pasti takdir Allah. Ustadz, takdir itu apakah bisa dirubah? Mirip dengan yang tadi. Kalau takdir yang ditanya di Lauhul Mahfuz, maka tidak bisa berubah. Ketika maksiat telah terjadi dan kita menyesali dan telah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi di kemudian hari terjadi lagi. Pertanyaannya adalah,
Apa yang harus dilakukan Ustadz? Sudah bertaubat tapi terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi, taubat. Begitu. Memang begitu. Memang begitulah kita, Allah takdirkan hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, bukan merupakan syarat taubat bahwa Anda selama-lamanya tak boleh terjerumus lagi ke dalam dosa itu. Itu bukan syarat taubat. Itu bukan syarat taubat. Syarat taubat adalah adanya tekad di dalam hati untuk tidak melakukan lagi. Mirip tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, hanya mirip saja. Dengarkan yang pertama kali Anda bacakan ini bukan syarat taubat. Syarat taubat yang kedua. Yang pertama bukan syarat taubat adalah tak boleh lagi terjadi dosa itu. Syarat yang kedua, dan ini syarat taubat, ada tekad untuk tidak melakukannya lagi. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Yang satunya tak boleh lagi terjerumus dalam dosa itu. Itu bukan syarat taubat. Syarat taubat adalah ada tekad. Ketika sudah ada tekad untuk tidak melakukannya, itu syarat taubat. Selagi tekad itu masih kuat, Anda tidak akan terjerumus. Namun bisa jadi suatu saat tekad itu lemah lagi, maka terjerumus lagi, taubat lagi. Ketika memang taubat-taubat tekadnya nggak ada, itulah yang kita sebut dalam orang Padang taubat sambalado. Pedes. Padahal setelah minum air dingin makan lagi. Itu bukan taubat. Kenapa? Tekad di dalam hati nggak ada untuk tekad untuk meninggalkan nggak ada. Kalau tekad untuk meninggalkannya tidak ada, Anda tidak memenuhi syarat taubat. Tapi kalau tekad untuk meninggalkannya ada, Allah Maha tahu isi hati, melihat dan mengetahui tekad itu. Kalau ada tekad itu, maka syarat taubatnya ada. Namun tekad itu ketika dia masih kuat, Anda pasti meninggalkan maksiat. Namun suatu saat tekad itu bisa melemah sehingga terjadi lagi, ulang lagi taubatnya. Memang begitu caranya. Wallahu alam. Tak ada di antara kita yang bisa seperti malaikat, begitu meninggalkan maksiat selama-lamanya tak terjerumus lagi dalam maksiat, nggak bisa. Kullu bani Adam khata'. Ustaz, bagaimana caranya agar kita ridho terhadap takdir buruk yang terjadi? Pertama, yakini bahwa buruk itu adalah sudut pandang kita saja. Buruk itu adalah sudut pandang kita. Padahal di dalam takdir itu ada hal-hal yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Salah satu kebaikannya apa? Salah satu kebaikannya Allah ingin mencintai kita dengan sabar. Allah ingin menghapuskan dosa kita dengan sabar. Bukankah kita ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah? Dengan takdir buruk itulah salah satu cara Allah menghapus dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman dengan takdir yang buruk yang kita yakini, yang kita lihat buruk tadi. Allah ingin mengangkat derajat kita di surga dengan takdir itu. Dengan sabar yang kita berhadapan dengan takdir buruk, derajat kita di sisi Allah tinggi, derajat kita di surga Allah menjadi tinggi. Oleh karena itu, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai sekelompok orang atau sekelompok manusia, maka Allah uji dia dengan petaka-petaka. Itulah takdir buruk tadi. Karena Allah mencintainya, Allah ingin dia derajatnya lebih tinggi dari yang sekarang, lebih tinggi dari yang sekarang, lebih tinggi dari yang sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan ujian. Dan Anda tidak akan mungkin pernah berhasil untuk hidup di dunia ini tanpa ujian, tanpa takdir yang Anda anggap sebagai takdir buruk. Maka buruk itu hanya pandangan sesaat. Namun apabila kita lihat syariat Allah,
kita akan menemukan bahwa itulah jalan Allah mengangkat derajat hambanya. Itulah cara Allah menghapuskan dosa hambanya. Itulah cara Allah tabaraka wa ta'ala ingin mendekatkan hambanya kepadanya. Karena sering dalam musibah kita lebih bisa mendekat kepada Allah dibanding di atas maksiat. Sering di saat musibah kita lebih bisa khusyuk sholat dibanding tidak ada musibah. Sering-sering ada musibah kita lebih bisa puasa dan tahajud dibanding tidak musibah. Dan semua kita berdosa dan semua kita ingin dosa kita diampuni. Salah satu cara Allah mengampuni dosa dengan mendatangkan petaka buruk kepada kita dan kita diberikan sabar. Nah, pertanyaan terakhir. Jika seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan bunuh diri, apakah itu takdir Allah? Jawabannya ya. Kalau sudah terjadi, maka jawabannya takdir. Lalu bagaimana cara memahami bahwa Allah menentukan usia? Ya sudah, usianya ditakdirkan segitu. Karena di sana ada orang yang mau bunuh diri, nggak jadi. Karena Allah mentakdirkan tak terjadi. Tak semua orang yang bunuh diri terjadi kok. Iya kan? Apakah semua orang yang sudah minum racun mati? Ya. Ada yang mati, ada yang nggak mati. Apakah semua orang yang sudah berhasil menggantung dirinya mati? Enggak juga, ada yang berhasil mati, ada yang tidak mati. Kenapa? Mati dan tidak matinya Allah yang menentukan. Menggantung dirinya, minum racunnya, keinginan dia, terwujud sudah keinginan dia. Namun yang menentukan terjadi dan tidak terjadinya adalah Allah. Kalau sudah terjadi berarti takdir. Maka orang yang bunuh diri, memilih untuk bunuh diri, lalu terjadi dia mati. Apakah takdir Allah? Jawabannya ya, takdir Allah. Kalau terjadi itu pasti takdir Allah. Jangan pernah ada jawab tidak. Bagaimana pemahamannya? Kan dia yang memilih, itu saatnya dia mati. Jawab dengan yang ingin bunuh diri, namun Allah tidak takdirkan mati. Sama, ini minum racun mati, ini minum racun tak mati. Siapa yang menentukan? Allah. Ini gantung diri mati, ini gantung diri kesakitan, angkat lagi. Kan ada kan? Udah dipasang oleh dia, udah turun sesak, sakit, naik lagi dia, nggak berani dia. Ada. Maka Allah takdirkan dia tidak mati, padahal dia sudah mulai gantung. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf karena tidak bisa lanjutkan karena memang ada kegiatan lain. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Semoga kita yang hadir di majlis ini Allah takdirkan semuanya wafat di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.